Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita insyaallah melanjutkan pertemuan ke-81 kajian ushul fiqh. Masih pembahasan sebelumnya yakni bagaimanakah cara menentukan illah hukum. Alhamdulillah guru kita Ustaz Fajri Ramadan sudah berada di ruangan. Pada beliau saya persilakan. Pada Ustaz. Mohon maaf ya, Ustaz Fajri sedang mencari tempat yang baik untuk memulai kajian. Insya Allah beberapa saat lagi akan dimulai. Barakallahu fikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Para hadirin sekalian dirahmati Allah. Mohon maaf tadi. Maaf tadi saya pindah tempat dulu karena ada kendala. Baik Ustaz, sebentar. Kita terakhir masih membahas pembahasan awal illah. Dan kali ini masih bersama kitab kitab Minhajul Ushul karya Al-Qadhi Al-Baydawi. Terakhir kita bahas bahwa di antara cara mencari illah adalah dengan an-nasul qati'. Itu teks yang eksplisit jelas dalam ayat atau hadis menyebutkan bahwa itu ada ilahnya. Gimana misalnya? Yaitu dengan huruf kai. Huruf apa? Kai. Apalagi? Kalimat atau frase min ajli. Min ajli. Jadi innama ju'ila al-isti'dzanu min ajlil basar. Sungguhnya syariat minta izin dulu sebelum masuk ruangan itu alasannya apa? Hikmahnya atau maafkan hikmah. Ilahnya apa ilahnya? Supaya tidak melihat, karena bisa aja orang masuk ruangan tanpa minta izin dulu, orang masih buka aurat. Maka kita minta izin, tok tok tok, permisi, dukhul, boleh nggak saya masuk? Oh iya sebentar, mungkin gitu. Atau oh iya silakan, kalau silakan berarti udah siap. Maka kita masuk udah pada tutup aurat. Nah, berarti minta izin tuh karena ilahnya seperti itu. Maka kita juga penting untuk memperhatikan manakala boleh nggak kita misalnya ngelihat isi dalam rumah orang, boleh nggak? Saya dia nyalain lampu,
lupa nutup hordeng, kita boleh nggak ngelihat dalam rumahnya? Boleh nggak? Tanpa izin tuh, boleh nggak? Tidak. Kenapa nggak boleh? Kan kita nggak mau Nggak masuk. boleh. Nah, karena jangan bilang, kan saya nggak mau masuk. Kalau mau masuk baru minta izin. Saya nggak mau masuk, saya cuma lihat doang dari luar. Kita bilang, hadis bahwa kita minta izin dulu sebelum masuk, itu ilahnya apa? Alasannya apa? Supaya kita tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan dilihat. Aurat orang lain. Aurat misalnya. Karena itu, meskipun kita nggak mau masuk, kita cuma ngelihat doang isi rumah orang karena dia nyalain lampu malam-malam dan lupa nutup hordeng, boleh nggak kita ngelihat? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu termasuk yang berpahala. Jadi menundukkan pandangan yang berpahala tidak cuma menundukkan pandangan dari lawan jenis yang menggoda atau yang kita tergoda terhadapnya, atau lawan jenis yang membuka aurat, atau melihat wajah misalnya tanpa ada kebutuhan. Bukan cuma itu aja, itu juga itu berpahala. Pahalanya pahala wajib ya. Tapi termasuk juga yang berpahala adalah kalau kita umpama tadi ada orang nyalain lampu lupa nutup hordeng, maka kita tundukkan pandangan. Jangan bilang saya kan nggak mau masuk, maka kenapa saya harus minta izin? Kenapa saya harus uh, tundukkan pandangan? Karena minta izin sebenarnya syariatnya untuk itu ilah, gitu ya. Wa qaul wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam innama nahaitukum an luhumil adhahi li ajli dafati. Ini ada kata-kata li ajli. Oh, tadi min ajli. Jadi kai, min ajli, dan li ajli. Satu, dua, tiga ini termasuk yang diistilahkan an-nassul qati', penegasan secara eksplisit yang jelas. Ya. Kata Nabi, aku melarang kalian dari menyimpan daging kurban itu li ajli dafah, ilahnya karena ada rombongan yang singgah dan mereka butuh makanan. Jadi waktu itu Nabi di Madinah ada rombongan orang-orang yang butuh makanan, maka Nabi melarang jangan simpan daging kurban lebih dari berapa hari? Lebih dari Tiga berapa hari? hari. Dari 3 hari. Nah, kemudian kejadian lagi tahun berikutnya nggak ada rombongan tersebut. Boleh nggak nyimpan lebih dari 3 hari? Boleh. Kenapa? Karena kata Nabi, innama nahaitukum an luhumil adhahi apa? Li ajli daf. Karena itu aja. Karena ada rombongan tadi. Kalau nggak ada rombongan, boleh nggak nyimpan lebih lama daripada 3 hari? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Allah misal. Oke, lanjut. Itu tadi yang an-nasul qati', yang pasti 3. Apa aja tadi? Apa aja? Kai, Hmm. min ajli, sama li ajli. Kan li ajli. Mantap. Sekarang yang zohir. Apa bedanya zohir dengan nas? Masih ingat? Nah, ini ada di al-warqat. Apa bedanya an-nas dengan al-zohir? Kalau nas, nggak mungkin difahami lain. Cuma boleh difahami itu ilah. Atau itu tergantung ya pembahasannya. Nas tuh nggak bisa difahami yang lain. Ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, gitu kata Imam Al-Harumain dalam Al-Warqat. Tapi kalau zahir gimana? Dia mengandung berapa kemungkinan? 2 atau lebih. Mahtamal amro ini ahaduhuma apa? Al-harum la akhar. Kalau zahir dia mengandung 2 kemungkinan atau lebih. Tapi salah satu kemungkinannya lebih dominan, umpama 70%. Sekarang di sini juga zahir. Berarti zahir di sini gimana maksudnya? Zahir artinya dia menunjukkan 2 makna, yaitu ilah dan bukan ilah. Tapi yang mana yang lebih dominan? Yang mana yang lebih dominan? Nah, ilah apa bukan ilah? Ilah, kan ini pembahasannya ilah, lebih dominan ilah. Ulang. Kalau nas nih, maka dia menunjukkan bahwa apa yang setelahnya itu adalah ilah berapa persen?
100%. 100. Kalau ini zahir, 100% nggak? Menunjukkan ilah, tapi 100% nggak? Tidak. Enggak. Tapi setidaknya di atas 50%. Di atas 50%. Ya, 70%, 80%. Apa aja yang seperti itu? Juga 3. Yang pertama alam. Kaqauli ta'ala liduluki syams. Liduluki syams. Aqimis sholata liduluki syams. Itu kan ayatnya begitu. Dirikanlah sholat zuhur ketika atau ilahnya adalah matahari tergelincir. Ini udah di atas terus bergeser. Berarti kalau matahari belum tergelincir, ada nggak sholat zuhur? Belum dulu. Ada nggak sholat zuhur? Belum zawal. Tidak. Enggak. Ingat, ilah kemarin gimana kaidahnya? Ayo, gimana hubungan antara ilah dengan hukum? Al-hukmu apa kaidahnya? Ya, ungkapan terkenal. Al-hukmu yaduru apa? Ma'ah illatihi wujudan wa andama. Ilah hukum itu bergantung ilahnya. Ada ilah, ada hukum. Enggak ada ilah, enggak ada hukum. Ilahnya wajib sholat zuhur, apa ilahnya? Apa ilah wajibnya sholat zuhur? Tergelincir matahari, itu ilahnya. Ada matahari tergelincir, sholat zuhur wajib nggak? Matahari tergelincir, jeder. Sholat zuhur jadi wajib nggak? Iya, masuk. Wajib. Matahari belum tergelincir, sholat zuhur udah wajib belum? Belum. Gitu ya. Fa'in jelas nih. Jadi masuk dia benar ilah. Jadi lam di sini li dulu kisyams itu lamnya menunjukkan ilah. Tapi menunjukkan ilah secara nas apa secara zahir? Secara Zahir. nas apa secara zahir? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau yang nas itu ilah, yakin kita berapa persen? 100%, Ustaz, 100%. Kalau ini lam, zahir, 100% enggak? Enggak, tapi di atas 50%. Jadi kita kemungkinan besar ini ilah, kita pahamnya begitu. Tapi mungkin juga bukan ilah. Contoh yang lain, Ustaz, coba. Tenang. Ntar dulu baca dulu perkataan Al-Qadi Al-Baidawi fa inna a'immatal lughati qalu, karena para pakar bahasa Arab mengatakan alam li ta'lili, lam menunjukkan apa? Menunjukkan ta'lil. Mungkin nggak dimaknai selain ilah li dulu kisyams, mungkin nggak? Mungkin kan. Misalnya lamnya Tadi dimaknai apa lamnya? Lam di situ apa maknanya? Misalnya ilah, bisa nggak? Bisa. Jadi aqimis sholatah liduluki syamsi, dirikanlah sholat sampai matahari tergelincir. Nah, bisa nggak kayak gitu? Bisa mungkin, tapi apakah pasti begitu? Enggak. Apakah kemungkinan begitu? Kemungkinan. Kemungkinan besar atau kemungkinan kecil? Li di sini, lam di sini artinya ilah. Besar apa kecil? Kecil. Kemungkinan besarnya apa? Lam di sini? Lam apa? Lam ta'lil. Oh, kemungkinan utamanya, kemungkinan besar. Kemungkinan kecil, maknanya ilah. Itu wallahu a'lam bishawab. Bisa juga lam artinya milik, bisa. Dirikanlah sholat untuk apa? Dulu kisyams. Apa tuh? Tergelincirnya matahari. Jadi tergelincir matahari itu memiliki hak sholat. Mungkin, tapi ya mungkin kecil. Dalam hal ini malah kita nggak pakai kemungkinan tersebut sama sekali. Karena sholat ibadah yang dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Contoh lain, wa fi qouli ta'ala wa laqad dzara'na li jahannam. Bagaimana dengan firman Allah? Sungguh kami telah menciptakan manusia ya. Kan nanti ayatnya seterusnya apa? Wa laqad dzara'na li jahannam. Apa terusannya? Katsiran minal jinni wal ins.
lahum qulubun, nah seterusnya. Nah, apa berarti ini lam nih? Ilah. Maksudnya manusia tuh katsiran minal jinni wal ins. Banyak jin dan manusia diciptakan. Ilahnya adalah biar masuk neraka. Gimana? Nah, ini dia kenapa dia zahir. Karena mengandung kemungkinan lain. Kita bilang enggak. Karena ini bukan ilah. Ya betul kemungkinan ilahnya gede. Tapi dalam hal ini enggak cocok. Terus lamnya apa dong? Lil akibati majazan. Lamnya lamul akibah. Menunjukkan nanti dia akhir ceritanya begitu. Majazan. Kenapa? Karena lam aslinya bukan lil akibah. Hakikat dari lam lil milk, untuk kepemilikan. Ya. Nah, ini majaz. Intinya lam mungkin ilah, mungkin yang lain. Enggak selalu ilah. Tapi kemungkinan ilahnya lebih besar enggak? Lebih besar. Tapi enggak selalu. Bisa di ayat-ayat tertentu seperti ayat ini, itu bukan ilah. Tapi apa tadi? Lil akibah, untuk menunjukkan akhirnya bagaimana? Akhir cerita mereka gimana? Ini kami telah ciptakan manusia, telah ciptakan banyak dari jin dan manusia, banyak doang ya. Katsiran minal jinni wal ins. Enggak semua, bahkan ayatnya juga enggak bilang kebanyakan, mayoritas enggak, cuma bilang banyak. Di jahanam, apa ilah bukan, tapi oh akibat mereka ternyata ujungnya akhir kehidupan mereka adalah masuk neraka. Ya. Begitu juga ayat kata-kata lain, bukan ayat Quran, bukan hadis. Wa qali syairi lidu lil mauti wa benu lil kharabi. Lahirlah untuk mati dan bangunlah bangunan untuk kehancuran. Lidu lil mauti wa benu lil kharabi. Nah ini sebentar. Adalah syairnya Abul Atahiyah, salah satu penyair. Di zaman Penyair Harun Rashid. Abbasi ya, Abul Atahiyah. Harun Ar-Rasyid. Teman. Betul, di zaman tersebut, betul. Tapi tak share saya, beliau tuh ketemu Harun Ar-Rasyid apa enggak. Tapi beliau Abbasi. Oke. Mungkin ya kalau melihat zahir dari perkataan penahqiq di sini min tabaqati Bashar wa Abi Nuwas berarti sezaman ya. Abu Nuwas sezaman dengan Harun Ar-Rasyid. Tapi tak share ketemu apa enggak, kemungkinan besar sih memang Abu Harun Ar-Rasyid sama seperti kebiasaan para penyair, para khalifah waktu itu memanggil para penyair. Lanjut. Tapi bukan itu poin kita. Poin kita adalah lidu lil mauti, lahirlah untuk mati. Itu ilah bukan? Ilah bukan. Harun Ar-Rasyid sendiri wafat tahun 193. Lidu lil mauti. Lamnya apakah ilah? Gimana? Lamnya ilah bukan? Oh, ini yang wafat 211 tuh Abul Atahiyah. Abul Atahiyah yang wafat. Harun Ar-Rasyid wafat 193. Jadi mungkin kamu okay. Sebab ya mungkin ketemu. Harun Ar-Rasyid menjabat lumayan lama, 23 tahun. Jadi mungkin sini kita nanti dicek ya. Oke. Lidu lil mauti wa bunul khorab. Li di sini lamul akibah. Ini lahirlah ujungnya akhir setelah kelahiran adalah kematian. Wa bunul khorab kita membangun untuk dihancurin enggak? Untuk kehancuran enggak? Kita bangun rumah, bangun sesuatu lah, bangun rumah lah. Apakah tujuan kita bangun rumah untuk hancur? Enggak, tapi untuk apa? Ya, misalnya untuk pesantren, untuk asrama, bukan untuk hancur. Tapi lam di sini lam menunjukkan apa lamnya? Lil mauti.
Lil kharabi kata Abul Atahiyah. Lil akibat sama seperti yang sebelumnya. Itu menunjukkan akibat akhirnya bagaimana. Cerita terakhirnya gimana? Oh, bangunan bagaimanapun ujungnya adalah kehancuran. Hancur dong. Nggak ada yang abadi, Bang. Lanjut. Itu yang pertama, lam. Yang zahir. Tadi saya bilang ada berapa yang zahir? Ada berapa tadi saya bilang? Ada 3. 3. Ulang. Yang nas, ada berapa yang nas? Yang nas ada 3. Ada 3. Kai, Kai, min ajli, dan li ajli. Kalau yang zahir ada berapa? Ada 3 juga. Alam. Yang kedua, inna. Wa inna. Mislu wala tuqribuhu tiban fa innahu yusyru yaumil qiyamati mulabbiyan. Janganlah kamu nih ada jenazah meninggal saat sedang haji, sedang ihram. Kata Nabi SAW, jangan dikasih wawangian. Pertanyaan saya sebentar. Orang meninggal emang dikasih wawangian? Orang meninggal dikasih wawangian nggak? Iya dikasih Ustaz dan kapan Apa wawangiannya? Ya macam-macam bebas ya. Cuma salah satunya adalah misalnya pas dimandiin, airnya dicampur daun bidara. ya, itu wanginya. Terakhirnya dicampur koper baru, betul. Habis setelah itu dikasih parfum lain boleh. Gitu. Kadang-kadang ya ada yang beberapa dikasih asap gaharu terus jenisnya lah. Bagus. Tapi kenapa nih yang meninggal adalah orang jamaah lagi haji? Kenapa malah nggak dikasih parfum? Nggak boleh kata Nabi. La tukribuhu tiban. Kenapa? Karena haram waktu umroh pakai wangi, Ustaz. Nah, karena kalau lagi haji atau lagi umroh, lagi ihram ya, kondisi ihram lagi sedang on haji atau on umroh lagi ihram, itu nggak boleh dikasih parfum, betul ya? Ya, termasuk pantangan. Pertanyaan muncul, ini kan udah meninggal. Kan udah meninggal masih haji, masih umroh. Nabi jelasin, fa innahu yuhsyaru yaumil qiyamati mulabbiyan. Dia apa namanya dibangkitkan di hari kiamat bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang jamaah haji sedang bentar lagi yang memasuki bulan Dzulhijjah ya, bentar lagi. Sekarang tanggal 28 setahu saya ya. Ingat saya 28 Dzulqa'dah. Lanjut. Oke. Mana nih ilahnya nih? Apa ilahnya? Ilah dia dilarang. Nggak boleh dikasih parfum, ilahnya apa? Ini nih. Nanti dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Inna ini termasuk apa? Lafal yang menunjukkan ilah, tapi secara pasti atau secara kemungkinan besar. Nah, secara pasti apa secara kemungkinan besar? Secara kemungkinan besar. Zahir, ya. Bisa juga enggak, tapi zahirnya begitu. Contoh lain, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Nabi ditanya, kucing ini najis apa enggak? Kata Nabi, enggak najis dia. Terus Nabi jelasin, innaha sesungguhnya kucing tuh termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar manusia. Inna, gitu. Ini ilah bukan nih? Ilah bukan? Ilah, maka itu hewan-hewan yang mengelilingi kita juga hewan-hewan yang suci ya. Semut misalnya. Enggak najis semut. Masya Allah besar kalau semut najis, wah repot kita. Nyamuk najis nggak? Gimana? Najis nggak nyamuk? Enggak ya. Gitu. Keringanan. Rukhsah dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sampaikan begitu. Innaha minat. Jadi ilah nih, ilah. Kucing nih ya enggak najis karena dia sering berkeliling di lingkungan manusia sehingga masya Allah besar, sulit sekali kalau dia najis.
Oke. Paham ya? Inna. Lanjut. Itu huruf yang kedua. Huruf yang ketiga yang menunjukkan zahir. Nas, ilah tapi secara zahir, tidak secara nas. Apa tuh? Wal ba'u. Dan huruf ba. Mislu fabima rahmatim minallahi lintalahum. Fabima rahmatim. Ba, fabi, bi, bima. Maknanya ini zaidah. Ayat fabi rahmatin. Makanya rahmatin tetap majrur. Majrurnya dengan apa dia? Emang ma huruf majrur, huruf jar, huruf khafat. Nah, bukan. Huruf majrurnya gara-gara apa? Rahmatin. Gara-gara ba. Ini emang apa ini? Tambahan, penegasan. Bahwa memang engkau bisa bersikap lembut terhadap jamaah dakwah, jamaah pengajian, sahabat-sahabatmu, murid-muridmu, umat dakwahmu. Apa ilahnya? Apa yang menjadi alasan itu? Yaitu kasih sayang dari Allah. Makanya sebenarnya kita berterima kasih juga kepada Allah, mesti bersyukur. Kalau seandainya kita ya jadi orang yang lembut misalnya, atau kita melihat ada orang yang lembut, maka itu nikmat dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu. Tiba-tiba di sini menunjukkan apa? Menunjukkan ilah. Tapi secara pasti apa secara kemungkinan besar? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Secara zahir istilahnya. Ada lam, ada inna, dan ada ba. Adapun yang nas ada yang kai, min ajli dan li ajli. Wallahu a'lam. Lanjut yang ketiga. Sekarang atsani al-ima. Di sini disebut kedua karena nas yang qati dan yang zahir itu dianggap terpisah ya. An-nasul qati. Sekarang level ima. Level apa? Ima. Iman isyarat, secara artinya isyarat. Dia mengandung kemungkinan ilah juga, tapi kemungkinannya tidak besar, tidak dominan. Al-ima wa huwa khamsatu anwa', ada 5 macam. Al-awwalu tartibul hukmi 'alal wasfi bil fa'i wa takunul fa'u fil wasfi awil hukmi wa fi lafzi syari'i awir rawi. Mithaluhu was-sariqu was-sariqatu faqata'u. Nah, ya, mengurutkan, menjadikan satu hukum itu merupakan berdampingan secara urutan dengan satu karakter, dengan satu pengungkapan. Umpama sariq, ini kan wasf. Wasf di sini mencakup isim fa'il ya. Isim fa'il. Wasf ada 6 yang terkenalnya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sighah balagh, ya. Kemudian masdar dan juga apa tuh namanya? Isim tafdil. Nah, was-sariqu was-sariqatu, pencuri laki dan pencuri perempuan. Faqatu maka bil fa. Ingat, mengurutkannya dengan fa. Jadi setelah wasf terus ada fa. Kemudian hukum. Potonglah. Potonglah nih hukum. Hukum. Wasariqu wasariqatu apa nih? Wasf. Fa-nya ya yang kita bahas nih, fa. Hurufnya. Kalau ada wasf, fa terus hukum, maka berarti hukum ini ilahnya mana? Nah, itu mengisyaratkan bahwa hukum ini ilahnya apa? Wasf. Wasf, fa, hukum. Maka hukum ini ilahnya apa? Isyaratnya, imaknya nih. Isyaratnya adalah wasf yang sebelum fa. Jadi apa ilahnya potong tangan? Apa ilahnya orang dipotong tangan, dihukum potong tangan? Ilahnya apa? Reasonnya apa? Alasannya apa? Karena mencuri. Sariqah. Paham ya? Juga nih Ustadz kayak fa tadi ada juga. Fa la tuqribu tiban fa innahu yushallu malakumati mulabbiyan. Di sini ada lagi. La tuqribu tiban fa innahu. Nah,
Jadi dia dari sisi ada fa-nya, dia ima, tapi dia ada inanya. Naik dia. Dari ima jadi apa? Jadi apa tadi? Ada inanya, berarti dari ima jadi zahir. Dari ima jadi apa? Ini dari ima jadi zahir. Jadi nas zahir, bukan nas khotik. Ini nas khotik. Ini nas zahir. Naik dari ima menjadi nas zahir. Gitu. Karena ada inanya. Kemudian juga zana ma'izun farujim. Riwayat hadisnya misalnya zana ma'izun farujim. Ma'iz berzina. Allah. Ini ada yang chat tanggal 26. Oke. Ya, sip. Zana ma'izun farujim. Ya, dimakan tanggal 26 ya, bentar lagi berarti sekarang di sana jam berapa? Belum maghrib ya, masih 26. Bentar lagi 27. Berarti selisih sehari nih dengan tanggalan yang umumnya di Indonesia. Oke, anyway. Zana ma'izun farujim. Di sini ada was, ya kan? Itu zina. Ya. Ada w. Terus rujima itu apa rujima? Hukum. Antara wasf dan hukum ada apa ini? Fa. Zana ma'iz berzina. Karena Allah. Masallallahu salam afiyah. Farujima maka dirajam. Apa ilahnya rajam? Apa berarti ilahnya rajam? Nah, gara-gara apa dia dirajam beliau? Aiz radhiyallahu anhu. Gara-gara apa dirajam? Gara-gara? Zina. Itu tapi itu ilahnya berarti. Berarti rajam ilahnya zina. Ada rajam, ada zina, ada rajam. Nggak ada zina, nggak bisa dirajam. Ilahnya potong tangan, pencurian. Ada pencurian, ada potong tangan. Ya. Nggak ada pencurian, nggak bisa dipotong tangan. Allahu a'lam bishawab. Far'un. Tartibul hukmi al-wasfi yaqtadil iliyata. Jadi merangkaikan tadi hukum. Ya, satu kata deskripsi terus fa terus hukum itu menunjukkan keilahan. Wakila idza kana munasiban. Ada yang mengatakan tapi lemah. Iya dia jadi ilah kalau cocok. Munasib. Lana tapi enggak kita tolak. Annahu law qila akrimil jahil. Enggak harus begitu. Enggak harus karena cocok sinkron. Enggak harus. Karena kalau kita mengatakan akrimil jahil, muliakanlah orang bodoh, wa ahinil alim, hinakanlah ulama. Kok buruk? Buruk atau gimana? Kalimat begini. Muliakanlah orang jahil, hinakanlah orang alim. Buruk gak? Tapi buruknya gara-gara apa? Walaysa limujarradil amri, bukan semata-mata karena perintahnya. Fa inna qad yahsunu fahuwa lis. Karena bisa aja itu bagus. Nah, berarti dia nggak harus munasib. Sudah menjadi ilah. Apa ilahnya ikram? Al-jahal. Dia jahil dimuliakan. Apa ilahnya ihanah? Penghinaan? Ilm. Karena dia alim dihinakan. Buruknya gara-gara apa? Gara-gara konteksnya aja nih. Bahwa masa jahil dimuliakan. Itu. Ya. Bukan karena kita bilang, tunggu dulu. Dia nggak jadi ilah. Kalau nggak munasib. Nggak gitu. Dia udah ilah. Maka justru karena dia ilah. Maka nampak buruk. Allah amsal. Mungkin ini nanti butuh pendalaman lebih ya. Saya butuh untuk menjelaskan lebih agak panjang. Cuma waktu kita terbatas. Sudah 5-6. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik buat kita untuk beramal soleh. Apalagi ini bentar lagi ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu hari-hari yang sangat mulia. Termasuk hari yang paling mulia. Kita nggak perlu pusingin lebih mulia mana 10 malam terakhir Ramadan atau 10 hari pertama Dzulhijjah. Tapi yang penting kita yuk kerja keras, khatamkan Quran, perbanyak puasa sunnah 9 hari. Dalam mazhab Syafi'i itu yang mu'tamad adalah disunahkan 9 hari berpuasa sunnah. Kemudian bagi yang mau berkurban maka tidak potong, tidak gunting kuku, tidak cukur rambut. Maka cukur rambutnya dari sekarang. Ya. Dan
hal-hal amal saya pikir juga terkenal, tapi saya ingin mengingatkan saja supaya saya bisa dapat pahala seandainya para hadirin melakukan itu karena ingat apa yang saya katakan. Fasadul khairat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.